time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oke, langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalitas data. Yang saya ambil adalah uji Liouville. Jadi, saya akan menjelaskan dulu pengertian uji normalitas data dan fungsinya. Uji normalitas data adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan distribusi data yang membentuk pola simetris seperti lonceng, di mana sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata atau yang disebut dengan nilai min. Jadi, uji normalitas data biasanya dilakukan sebelum menggunakan analisis statistik parametrik seperti uji T, ANOVA, dan regresi karena metode tersebut mensyaratkan data berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada fungsi uji normalitas data. Yang pertama yaitu untuk mengetahui sebaran data. Yang kedua, menentukan jenis analisis statistik. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan hasil penelitian. Yang keempat, sebagai syarat analisis parametrik. Dan yang kelima, untuk membantu pengambilan keputusan penelitian. Yang selanjutnya ada jenis-jenis uji normalitas data. Yang pertama yaitu uji Liouville, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, uji Chi-square, uji Jarque-Bera, uji Andreev atau Darling, uji normal probability plot. Yang selanjutnya yaitu saya akan mengambil uji Liouville. Dan di sini ada pengertian uji Liouville. Uji Liouville adalah salah satu metode uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dan uji ini merupakan pengembangan dari uji Kolmogorov-Smirnov yang digunakan ketika nilai rata-rata dan simpangan baku diperoleh dari data sampel penelitian bukan dari populasi. Dan uji Liouville ini banyak digunakan dalam penelitian, pendidikan, sosial, dan eksperimen karena langkah perhitungannya relatif sederhana dan cocok digunakan pada data tunggal maupun data kelompok. Dan dalam pengujian ini, data dibandingkan dengan distribusi normal baku melalui perhitungan selisih antara frekuensi kumulatif empiris dan frekuensi kumulatif teoritis. Dan apabila nilainya lebih kecil, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada penggunaan uji Liouville. Uji Liouville digunakan dalam beberapa keadaan. Yang pertama yaitu untuk mengukur normalitas data penelitian. Yang kedua sebagai syarat analisis statistik parametrik. Yang ketiga digunakan pada sampel kecil maupun sedang. Yang keempat digunakan ketika min atau rata-rata dan simpangan baku dihitung dari sampel. Yang kelima yaitu membantu menentukan jenis analisis selanjutnya. Yang keenam digunakan dalam berbagai bidang penelitian. Dan yang terakhir yaitu mengukur hubungan antara variabel kategori. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada ketepatan melakukan perhitungan uji normalitas data menggunakan uji Liouville. Yang pertama yaitu kita harus bisa melakukan ketepatan mengurutkan data. Yang kedua, ketepatan menghitung rata-rata dan simpangan baku. Ketiga, ketepatan menentukan nilai Z. Yang keempat, ketepatan membaca tabel distribusi normal. Setelah itu harus ada ketepatan menghitung selisih terbesar, ketepatan membandingkan, dan yang terakhir yaitu ketepatan menarik kesimpulan. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu soal uji Liouville atau normalitas data tunggal. Baik, di situ bisa dilihat ya teman-teman soalnya.
Contoh soalnya, seorang guru ingin mengetahui apakah nilai ulangan 10 siswa berdistribusi normal atau tidak. Data nilai siswa adalah 60, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, dan 85. Bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, di situ ujilah normalitas data menggunakan uji Lilliefors dengan taraf signifikan 5%. Dan di situ juga sudah ada penyelesaiannya. Baiklah. Yang pertama yaitu kita harus menentukan rata-rata atau yang disebut dengan min. Rumusnya X sama dengan X dibagi N. Di situ ada jumlah data. Jumlah datanya tadi nilai siswa ada 60, 65 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi 735. Kemudian ada banyaknya data. Banyaknya data itu ada 10 siswa. Maka 735 dibagi 10 sama dengan 73,5. Jadi nilai min atau rata-ratanya 73,5. Setelah kita menghitung nilai rata-rata dan kita mengetahui hasilnya, yang kedua kita menentukan simpangan baku. Di situ ada rumusnya, bisa dilihat ya teman-teman ya. S X dikurang C square dibagi N dikurang 1. Jadi rumusnya N dikurang 1. N itu banyaknya data, kemudian dikurang 1. Di situ juga ada tabel X dikurang 73,5. Di sebelahnya ada X 73,5 kuadrat. Setelah itu kita lihat yang data X. X itu adalah nilai data siswa. Ada 60, 65 dan seterusnya. Kemudian di sebelahnya ada X dikurang 73,5. 73,5 itu hasil dari nilai rata-rata yang kita cari tadi teman-teman. Jadi 60 dikurang 73,5 hasilnya min 13,5. Kemudian kita lanjutkan tabel yang sebelahnya. Ada X min 73,5 kuadrat. Di bawahnya ada 182,25, itu hasil dari min 13,5 kuadrat. Hasilnya 182. Lalu contoh soal yang kedua, 65 dikurang 73,5 hasilnya min 8,5. Kemudian min 8,5 kita kuadratkan menjadi 72,25 dan seterusnya sampai angka 85. Lalu kita jumlahkan hasilnya, situ hasilnya 568,5. Jadi simpangan bakunya 568,5 dibagi dengan 10 dikurang 1. Maka 568,5 dibagi 9. 9 itu hasil dari 10 dikurang 1. Jadi hasilnya 63,17. Hasil dari akar 63,17 adalah 7,95. Jadi nilai simpangan bakunya adalah 7,95. Setelah kita menghitung nilai rata-rata simpangan baku, kemudian kita menghitung nilai Z. Rumusnya juga sudah ada. Z sama dengan X dikurang X bagi N. Contoh untuk seluruh data seluruhnya. Di situ sudah ada juga cara penyelesaiannya teman-teman. Z sama dengan 60 dikurang 73,5 dibagi 7,95. 60 itu nilai data siswa, yang 73,5 itu nilai rata-rata atau min dibagi dengan simpangan baku. Simpangan bakunya adalah 7,95. Hasilnya min 1,70. Untuk nilai data yang kedua, Z 65 dikurang 73,5 dibagi dengan 7,95. Hasilnya min 1,07 dan seterusnya. Lalu setelah kita menghitung nilai Z, maka kita menghitung nilai selisih. Rumusnya di situ bisa kita lihat ya teman-teman. SZ
sama dengan 1/10. 1 dibagi 10 hasilnya 0,10. Kemudian nilai dari data tabel normal yaitu 0,0446. Selanjutnya kita kurangkan 0,10 dikurang 0,0446 hasilnya 0,554. Jadi selisih pertama adalah 0,554. Setelah kita mengetahui nilai selisihnya, maka kita menentukan nilai terbesar. Jadi pada uji Liouville-Force dicari selisih terbesar antara yang pertama untuk nilai distribusi normal, yang kedua proporsi kumulatif data. Jadi teman-teman kita lihat ya, jumlah data atau yang disebut dengan N itu ada 10 datanya dan taraf signifikan atau alfa sama dengan 0,05. Jadi dari tabel Liouville-Force, L tabelnya adalah 0,258. Kemudian kita menentukan nilai terbesar, selanjutnya kita membandingkan L hitung dengan L tabel. Jadi maka hasilnya L hitung lebih kecil dari L tabel. L hitungnya 0,0753 dan L tabelnya 0,258. Maka kesimpulannya dari soal tersebut, data nilai siswa tersebut berdistribusi normal. Mungkin ini saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat dan sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.